Baik, untuk mengenai seperti apa itu sosialisasi, menurut berbagai penelitian yang kami dapatkan, yakni ED, Durkheim, serta Binkerhoff dan White, disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar individu terkait segala hal yang meliputi bahasa, norma, nilai, adat istiadat, dan sistem kemasyarakatan. Selain itu, dalam proses sosialisasi, individu dapat mempelajari terkait dengan perilaku, kebiasaan, dan pola-pola dari kebudayaan lainnya untuk bisa menginternalisasikannya ke dalam lingkungan umum masyarakat. Adapun tiga tujuan adanya sosialisasi yang diungkapkan oleh leader pada tahun 2019, yakni yang pertama, bisa mengajarkan budaya kepada anggota laut baru lewat bahasa dan kebiasaan masyarakat sekitar, yang dimulai dari menggunakan baju sampai bertani agar bisa memelihara dirinya dan bisa bertahan hidup serta bisa diterima dalam tatanan masyarakat sekitar. Yang kedua, mengetahui perilaku individu lewat penjelasan biologis pada individu dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang terakhir yaitu mencapai kesuksesan individu dalam tatanan masyarakat yang sehat dari kepunahan budaya. Meskipun beberapanya ada kesalahpahaman dalam selama proses sosialisasinya berlangsung, seperti melakukan rasisme terhadap anggota baru sekitarnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep sosialisasi. Menurut David Goslin, berpendapat bahwa sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya. Dari pernyataan David sendiri, disimpulkan bagaimana seseorang dalam proses belajar memahami, menanamkan dalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma agar individu tersebut dapat diterima serta berperan aktif dalam kelompok masyarakat. Setelah berinteraksi dengan individu lain yang berada di sekitarnya ataupun bersosialisasi dengan lingkungannya, baru individu tadi dapat berkembang. Ringkas saja, lewat sosialisasi, warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat dan kemudian dapat bertingkap seperti sesuai dengan peranan sosialnya masing-masing, tepat sebagaimana yang diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada. Selanjutnya, mereka akan dapat saling menyesuaikan satu sama lain, seperti melakukan interaksi sosial. Menurut Ihromi, menjelaskan dua tahap sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer sendiri sebagai sosialisasi pertama yang dialami individu semasa kecilnya, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. Dalam tahapan ini, proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak dalam dunia umum, dan keluarganya yang berperan penting sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi sekunder sendiri yaitu didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dunia objektif masyarakat. Dalam tahapan ini, proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme, dan dalam hal ini juga agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, pergrup, lembaga pekerjaan, lingkungan yang lebih luas dari keluarganya. Baik, selanjutnya yaitu agen-agen sosialisasi. Nah, agen-agen sosialisasi ini adalah mereka-mereka yang mendukung proses berlangsungnya sosialisasi, di mana terbagi menjadi 4, yaitu keluarga, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, dan media massa ataupun media sosial. Kemudian dalam sosialisasi biasa terjadi kendala-kendala. Nah, kendala itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, komunikasi yang kurang baik sehingga mempengaruhi interaksi dan kurang maksimalnya dalam proses sosialisasi. Dan yang kedua adalah sulitnya suatu individu beradaptasi dalam lingkungan tertentu sehingga akan menghambat proses terjadinya sosialisasi. Nah, kemudian kita masuk kepada pembentukan kepribadian. Dapat kita ketahui bersama bahwa kepribadian merupakan kumpulan sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang dan perilaku seseorang individu yang ketika berbuat, memahami, mengetahui, berpikir, merasakan sesuatu hal secara khusus
apabila ia sedang berhubungan dengan orang lain ataupun ketika ia menghadapi suatu masalah ataupun merespon suatu keadaan tertentu. Nah, kepribadian merupakan organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis maupun sosiologis, di mana unsur-unsurnya terbentuk dari pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Konsep ini sama seperti konsep id, ego, dan super ego. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian antara lain warisan biologis seperti fisik, cantik maupun tampan, good looking, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, baik itu pegunungan dan sebagainya. Kemudian lingkungan kebudayaan, agama, ras, etnis, dan sebagainya. Kemudian lingkungan sosial, pergaulan, dan yang terakhir adalah pengalaman unik. Poin ke-6 yaitu hubungan sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dapat diketahui bahwa keduanya saling berkaitan, di mana kepribadian itu sangat bergantung dengan proses lingkungan atau sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang. Di mana hubungan utama sosialisasi dengan kepribadian adalah adanya pengaruh yang diberikan satu sama yang lain, di mana kepribadian merupakan suatu hasil dari adanya proses sosialisasi yang dihadapi oleh setiap individu. Kemudian, kepribadian yang baik maupun kepribadian yang buruk itu sama-sama merupakan hasil dari bagaimana seseorang bersosialisasi terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu isu yang berkembang terkait tema sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Dalam hal ini khususnya pada kalangan remaja dan dewasa, yaitu tawuran, geng motor, dan begal. Hal ini menjadi perhatian besar bagi masyarakat karena dari tindakan tersebut akan berdampak pada elemen-elemen masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi persoalan tersebut, namun perilaku menyimpang di atas tetap terjadi. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan kelompok yaitu adanya keterlibatan semua pihak seperti orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi yang sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan sosial budaya pada masyarakat tersebut. Khususnya pada era globalisasi, diperlukan peran ekstra dari pihak-pihak tersebut untuk dapat mengimbangi kemajuan zaman dan dengan memberikan solusi yang baik kepada anak. Dalam hal ini bertujuan untuk membentuk kepribadian atau perilaku setiap anak sesuai dengan nilai, norma, dan sosial budaya pada masyarakat tersebut.